Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krismika Hardianto, Eskom Mkom. Saya adalah dosen tetap pada program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan pemrograman dan rekayasa perangkat lunak. Saat ini saya juga aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian ke masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan kode mata kuliah yaitu 01070 yang saya ampu di semester ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi Teknik Informatika yang dapat diambil oleh mahasiswa pada semester 2 dengan bobot perkuliahan yaitu sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini akan diselenggarakan selama 16 pertemuan, termasuk UTS dan UAS, di mana 7 pertemuan akan dilakukan sebelum UTS dan 7 pertemuan akan dilakukan setelah UTS sampai dengan UAS. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pemrograman berorientasi objek bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek yang mencakup pada konsep dasar dari objek, kelas, enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi. Seluruh konsep dasar tersebut nantinya akan diimplementasikan dalam bentuk program menggunakan bahasa pemrograman Java yang diimplementasikan memanfaatkan IDE NetBeans. Selain itu, mahasiswa juga diperkenalkan dengan fitur-fitur lanjutan pendukung pemrograman berorientasi objek seperti collection, antarmuka berbasis GUI, akses database menggunakan JDBC, dan pustaka-pustaka Java lainnya untuk membangun aplikasi yang lebih kompleks dan terintegrasi. Capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi komputasional bagi permasalahan dalam informatika dan data science. Kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu informatika dasar sebagai pendukung pengetahuan di bidang data science. Capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK untuk mata kuliah ini, yaitu pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dasar pemrograman berorientasi objek untuk membuat program dengan bahasa Java. Kedua, mahasiswa mampu menggunakan fitur-fitur lanjutan dalam pemrograman Java seperti penanganan exception, collection, Java Swing, dan juga JDBC untuk mengembangkan solusi berbasis pemrograman berorientasi objek. Ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah komputasional dan merumuskan solusi dengan menggunakan pendekatan pemrograman berorientasi objek. Rancangan materi pembelajaran. Untuk materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh mahasiswa selama perkuliahan pemrograman berorientasi objek akan dibagi menjadi 2 sesi. Pertama yaitu menuju UTS. Ada 7 materi yang akan saya sampaikan untuk perkuliahan menuju UTS. Di pertemuan pertama, saya akan membahas terkait pengantar pemrograman berorientasi objek. Pertemuan kedua akan membahas terkait dasar pemrograman menggunakan bahasa Java. Untuk pertemuan ketiga dan pertemuan keempat akan membahas tentang konsep objek dan juga kelas. Untuk pertemuan kelima akan membahas tentang fitur pewarisan di dalam pemrograman berorientasi objek. Untuk pertemuan keenam akan membahas tentang fitur polimorfisme untuk pemrograman di dalam pemrograman berorientasi objek. Dan untuk pertemuan ketujuh sebelum UTS akan membahas tentang kelas abstrak dan juga interface. Lalu untuk sesi kedua, menuju UAS. Di pertemuan ke-9 saya akan membahas tentang konsep penanganan exception. Di pertemuan ke-10 saya akan membahas tentang struktur data koleksi menggunakan Java Collection Framework. Di pertemuan ke-11 saya akan membahas tentang koneksi database menggunakan JDBC. Lalu di pertemuan ke-12 saya akan membahas tentang pemrograman GUI menggunakan Java Swing. Di pertemuan ke-13 saya akan membahas tentang penanganan event pada antarmuka berbasis GUI. Lalu di pertemuan ke-14 dan ke-15 saya akan membahas tentang tugas besar di mana mahasiswa akan mempresentasikan implementasinya terhadap aplikasi Java berbasis pemrograman berorientasi objek.
Materi-materi ini disusun untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait konsep fundamental pada paradigma pemrograman berorientasi objek, serta bagaimana pemanfaatannya di dalam pembuatan program menggunakan bahasa Java. Metode pengajaran. Untuk metode pengajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini, saya integrasikan ke dalam 3 pendekatan utama, yaitu delivery, interaction, dan juga assessment. Untuk delivery, atau bagaimana penyampaian materi ke mahasiswa, metode utama yang saya gunakan adalah ceramah di kelas, ya, secara interaktif, di mana saya gunakan bantuan media presentasi digital seperti slide presentasi dan juga video. Ditambah saya juga akan mendemonstrasikan secara langsung terkait contoh-contoh pemrograman untuk setiap materi di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kedua, metode interaksi. Nah, untuk interaksi pembelajaran, fokus utama saya adalah melakukan diskusi dan tanya jawab terkait materi-materi yang saya sampaikan di kelas. Kemudian ada juga kegiatan di mana kita akan melakukan kegiatan problem solving untuk menyelesaikan suatu kasus persoalan. Lalu setiap ada tugas, saya akan melakukan umpan balik dengan mereview bagaimana pengerjaan untuk setiap tugas yang diberikan. Lalu apabila ada mahasiswa yang ingin bertanya di luar perkuliahan, saya menyediakan forum diskusi secara online melalui email dan juga forum yang ada di LMS yang disediakan oleh universitas. Untuk metode assessment atau penilaian pembelajaran, ada beberapa poin yang akan saya gunakan untuk menilai dan mengevaluasi bagaimana pemahaman mahasiswa terkait materi yang disampaikan di mata kuliah ini. Yang pertama, dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian, saya juga akan memberikan beberapa tugas individu selama perkuliahan berlangsung dalam 1 semester ini. Lalu ada juga latihan-latihan praktikum yang akan diberikan setiap perkuliahan, di mana setiap materi nantinya mahasiswa akan mencoba menyelesaikan sebuah latihan untuk mengevaluasi pemahaman terkait materi yang diberikan di pertemuan tersebut. Kemudian ada juga presentasi untuk proyek akhir, di mana mahasiswa akan mempresentasikan hasil tugas akhir mereka di mata kuliah ini. Sistem penilaian. Untuk mata kuliah ini, saya menggunakan sistem penilaian berupa 30% dari tugas, ditambah 30% dari UTS, ditambah 40% dari UAS. Demikian penjelasan saya mengenai rancangan pembelajaran untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Saya percaya bahwa keterpaduan dari teori dan praktik yang disajikan secara sistematis dapat memberikan pengalaman belajar yang maksimal bagi mahasiswa. Setelah ini, saya akan menyampaikan tayangan bagaimana kegiatan pembelajaran untuk mata kuliah PBO yang akan dilaksanakan secara offline di ruang laboratorium komputer, di mana membahas materi untuk pertemuan ke-12 tentang pemrograman GUI dengan Java Swing. Oke, baik, selamat siang buat semua mahasiswa kelas IAF 6. Oke, baik, kita kembali ketemu lagi ya di perkuliahan untuk mata kuliah PBO, di mana hari ini kita akan masuk ke materi pertemuan ke-12. Nah, sebelumnya di pertemuan ke-11 kita kan sudah membahas tentang bagaimana kita menggunakan JDBC untuk bisa membuat koneksi ke sebuah database ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru ya terkait bagaimana kita membuat program dengan tampilan berbasis GUI. Nanti kita akan buatnya dengan menggunakan tools yang namanya Java Swing ya. Oke, untuk hari ini beberapa poin materi yang akan saya sampaikan ke kalian. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang konsep dasar dari antarmuka berbasis GUI itu seperti apa. Kemudian kita akan melihat bagaimana cara Java ya untuk membuat tampilan berbasis GUI ya. Kemudian kita akan coba kenalan dengan yang namanya komponen swing, lalu kita lanjutkan dengan belajar bagaimana cara melakukan layouting atau menata komponen untuk membuat tampilan dari si programnya. Nah, lalu di terakhir kita akan belajar bagaimana memanfaatkan swing builder ya pada NetBeans. Jadi swing builder itu bisa dibilang tools ya atau alat bantu yang disediakan oleh NetBeans biar kita bisa membuat tampilan antarmuka berbasis GUI yang pakai Java Swing itu lebih cepat. Nah, seperti apa materinya kita akan langsung bahas ini satu persatu. Oke,
Oke, pertama kita lihat dulu ya bahwa kalau kita mau belajar tentang antarmuka berbasis GUI, kita harus tahu dulu tentang konsep antarmuka pengguna. Apa itu antarmuka pengguna? Antarmuka pengguna atau user interface adalah bagian dari sistem komputer atau perangkat lunak yang memungkinkan kita untuk bisa berinteraksi ya antara manusia dan juga komputer. Nah, gampangnya nantinya sebuah sistem itu akan punya sebuah perantara di mana nantinya sistem tersebut bisa menerima inputan ya dari user. Begitu juga sistem itu bisa nantinya menampilkan atau menyajikan informasi ke user. Nah, perantaranya itu adalah antarmuka pengguna. Atau istilah gampangnya kalian bisa bilang antarmuka pengguna itu sebagai tampilan program. Nah, untuk membuat tampilan program atau antarmuka pengguna ada banyak sekali pendekatannya. Nah, yang paling umum ketika kita belajar tentang antarmuka pengguna, nantinya kita bisa buat dengan pendekatan berbasis CLI dan pendekatan berbasis GUI. Bedanya apa, Pak? Nah, bedanya adalah kalau CLI atau Command Line Interface nantinya bentuk interaksi yang diterima oleh sistem dengan kita sebagai user adalah di mana interaksinya itu kita user mengetikkan suatu perintah berbentuk teks dan nantinya sistem akan menjalankan tugas berdasarkan perintah yang kita berikan. Jadi kayak bentuknya konsol seperti program-program yang kalian sudah buat sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua ada yang berbasis GUI ya. Nah, GUI itu adalah bentuk antarmuka di mana interaksinya itu nantinya memanfaatkan berbagai objek-objek antarmuka ya yang disajikan secara visual atau grafis, di mana nanti bentuk interaksinya disesuaikan dengan bagaimana interaksi antara user ke objek-objek visual yang kita sediakan. Nah, objek visual itu bentuknya kayak gimana, Pak? Bentuknya macam-macam, bisa suatu icon, suatu gambar, suatu tombol, atau bahkan suatu menu, ya. Nah, lalu kenapa hari ini kita belajarnya itu adalah pendekatannya menggunakan GUI? Kenapa nggak cukup dengan tampilan CLI aja, seperti yang sudah kalian buat sebelumnya? Nah, salah satu alasannya adalah karena tampilan program yang berbasis GUI itu sangat mudah untuk digunakan dan dipahami oleh user awam. Ya, dimana karena kemudahan interaksi itulah yang menyebabkan tampilan berbasis GUI itu sangat populer di aplikasi-aplikasi modern di zaman sekarang. Nah, dengan kemudahan kita berinteraksi, nah nanti user itu akan lebih mudah belajar menggunakan si aplikasi tersebut ya, sehingga nantinya mereka akan lebih cepat menguasai fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi yang mereka gunakan. Nah, sebenarnya sih itu alasannya, karena ya kemudahan interaksi menyebabkan GUI itu sangat populer. Nah, kemudian ini adalah contoh program ya yang menggunakan tampilan berbasis GUI, kalian bisa lihat ya. Nah, nantinya kita akan mencoba untuk belajar bagaimana membuat tampilan seperti contoh di depan. Ya, itu adalah sebuah program Java. Ya, kalau kemarin kalian belum bisa membuat tampilan seperti itu, nah sekarang kita belajarnya biar bisa kalian buat tampilan seperti contoh di depan. Ya. Nah, untuk bikinnya gimana, Pak? Nah, untuk bikinnya kita akan menggunakan alat bantu ya atau tools yang disediakan oleh Java-nya langsung, yaitu Java Swing. Ya, jadi Java itu punya tools untuk membantu kita membuat tampilan berbasis GUI ya. Selain Java Swing ada banyak sebenarnya ya, tapi kita nggak akan bahas itu. Nah, lalu apa itu Java Swing? Java Swing itu adalah suatu bagian dari Java Foundation Class yang di dalamnya berisi kumpulan kelas-kelas yang bisa digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi dengan tampilan berbasis GUI. Nah, aplikasi GUI itu nantinya akan kita bangun menggunakan objek-objek yang kita sebut sebagai komponen. Nah, komponen itu disediakan langsung oleh Swing dalam bentuk kelas sehingga kita cukup bikin objeknya saja. Jadi kita nggak usah bikin dari awal, sudah disediakan kelasnya, kita tinggal gunakan kelas tersebut dengan cara bikin objek dari kelas itu. Nah, tugas kalian sebenarnya hanya menyesuaikan saja komponen-komponen yang nantinya akan digunakan sesuai kebutuhan dari tampilan program yang kalian buat. Nah, nantinya untuk bisa mengakses si kelasnya Swing, itu kalian bisa menggunakan package java.swing ya. Sama seperti contoh-contoh yang kita lakukan sebelumnya, kalian tinggal importkan saja di tempat kerja kalian nantinya. Oke. Nah, untuk penjelasan lengkapnya nanti kalian bisa baca di Javadoc ya, karena banyak sekali kelas-kelas Swing yang bisa kalian gunakan. Gak mungkin juga dijelaskan di dalam perkuliahan, kalian bisa pelajari secara mandiri nantinya dengan membaca si dokumentasinya. Nah, kemudian ini sekilas tentang hierarki kelas yang ada di dalam Java Swing. Jadi, kalau kita lihat hierarki ini, ya Java Swing itu sebenarnya berakar dari kelas objek,
dia turunan dari kelas objek lah di dalam aplikasi Java, di mana ada turunan dari kelas objek adalah komponen. Nah, Java Swing itu turunan dari si kelas komponen itu. Ya, kalau kalian hierarkinya di situ ada dari kelas komponen, ada kelas kontainer sama kelas di komponen. Sebenarnya dua ini yang kita pakai ya nantinya untuk membuat antarmuka berbasis GUI dari Java Swing. Ada yang kontainer, ada yang komponen. Nah, nanti dua hal itu beda fungsinya. Nah, bedanya apa, Pak? Kita lihat dulu ya sekilas tentang konsep kontainer sama komponen. Oke, jadi untuk membuat tampilan antarmuka berbasis GUI pakai Swing, kalian harus paham dua konsep ini. Nah, yang pertama adalah kontainer. Apa itu kontainer? Kontainer itu adalah wadah di mana kita bisa meletakkan berbagai komponen-komponen interaksi antarmuka pengguna. Ya, jadi kontainer bisa kalian bilang tempat untuk menaruh berbagai komponen di dalamnya. Nah, sedangkan komponen itu adalah objek interaksinya, ya, di mana nantinya user itu bisa berinteraksi dengan sebuah sistem, ya, sebuah aplikasi menggunakan objek-objek komponen itu. Contoh komponen ada macam-macam, bisa sebuah button, sebuah text field, sebuah radio button, sebuah label, dan masih banyak komponen lainnya. Ya, jadi bayangkan aja kontainer adalah tempatnya, komponen adalah objek interaksinya. Nanti kalian tinggal membuat pakai kombinasi dari dua. Ya. Nah, kemudian kita udah tahu kontainer komponen. Nah, lalu bagaimana sekarang kita membuat tata letaknya? Bagaimana nantinya kita membuat komponen itu ya bisa disimpan ke dalam kontainer. Nah, untuk layouting atau tata letak nantinya kita perlu tahu dulu sebuah konsep yang namanya layout manager. Jadi di dalam Java Swing ada yang namanya layout manager sebagai cara kita untuk mengatur suatu komponen di dalam kontainer. Nah, layout manager sendiri itu ada banyak yang bisa kita pilih ya. Tapi untuk sekarang kita belajarnya itu untuk layout manajernya kita akan pakai yang namanya absolute layout. Nah, absolute layout itu adalah suatu layout manager di mana nantinya kita melakukan penempatan komponen itu secara manual, pakai titik koordinat sama dimensi dari komponen. Ya, jadi kita itu manual, di mana programmernya lah, ya. Nah, kemudian nantinya ada beberapa parameter yang akan kita gunakan ya. Pertama adalah parameter untuk koordinat, itu dibagi menjadi dua nilai, ada X sama Y ya. X itu adalah koordinat X, Y itu adalah koordinat untuk Y ya. Kemudian ada parameter dimensi, itu juga dua nilainya, ada width ya atau lebar komponennya, ada height atau tinggi komponennya. Nanti kita akan gunakan ini untuk nge-set posisi komponen di dalam kontainer. Ya. Nah, contohnya kalian bisa lihat seperti ini. Nanti ada kontainer seperti itu. Nah, ketika kita meletakkan komponen-komponen di dalamnya, posisinya itu kita akan set berdasarkan posisinya, ya koordinat XY-nya sama ukuran dari dimensi komponennya. Nah, tujuannya apa kita harus paham ini biar nantinya kalau kita meletakkan banyak komponen, setiap komponen itu nggak saling tumpang tindih. Ya, jangan sampai sebuah komponen itu menutupi komponen lain yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Jadi ini nantinya harus kalian pelajari dengan hati-hati, ya. Oke. Nah, kemudian kita akan lihat juga ini adalah contoh komponen-komponen basic ya yang dasar di dalam Java Swing. Ada glabel, ada gtext field, ya. Kemudian ada gtext area, gradio button, gtext box, gcombo box, gbutton, gpanel, dan masih banyak lainnya. Cuman yang basic untuk membuat sebuah tampilan seperti form, ya formulir, kita bisa pakai komponen-komponen ini. Dan masing-masing komponen itu ada fungsinya masing-masing. Contoh sederhananya, glabel digunakan untuk memberikan tampilan antarmuka di mana kita bisa menampilkan suatu teks di dalam tampilan program. Contoh lainnya, di text field kita bisa membuat tampilan di mana nantinya kita membuat inputan berupa text field. Nantinya user bisa memasukkan suatu inputan berupa teks ya ke dalam aplikasi yang kita buat melalui si antarmukanya. Dan masih banyak lainnya, nanti kalian bisa baca. Oke. Nah, baik, sampai sini dulu untuk dasar bagaimana kita membuat tampilan program berbasis GUI ya di Java menggunakan Java Swing. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Mangga? Oke. Apa bedanya komponen radio button dengan checkbox untuk interaksi user dan
antarmuka berbasis UI. Oke, apa bedanya komponen radio button dengan combo box? Secara fungsi sebenarnya mirip ya, bahwa radio button dan combo box itu merupakan komponen yang menyediakan mekanisme di mana nantinya kalau kita ingin user memilih beberapa opsi di dalam tampilan program, nah kita bisa pakai radio button atau combo box. Cuman bedanya adalah bentuk interaksinya. Kalau radio button itu opsi yang bisa dipilih hanya satu opsi saja. Jadi kalau ada 4 radio button, kita nggak bisa milih 4-4-nya, tapi hanya boleh milih satu. Sedangkan combo box itu interaksinya, user bisa memilih 4 opsi tersebut. Jadi ada 4 combo box, ya dia bisa memilih ke 4-4-nya. Nah bedanya di situ. Jadi nanti kalian bisa tentukan ya, kalau misalkan nanti bentuk interaksinya hanya boleh pilih satu dari beberapa opsi, pasti radio button. Kalau ternyata user bisa memilih lebih dari satu opsi, pakai combo box. Ya, jadi gimana kebutuhan. Oke, terima kasih ya, pertanyaan yang bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ya. Kalau tadi kita membahas tentang teorinya, nah sekarang bagaimana kita praktekkan ya untuk membuat tampilan antarmuka pakai JavaSwing. Nah, untuk simulasinya saya akan coba demokan ke kalian sebelum nantinya kalian akan coba secara mandiri ya. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan dari membuat project baru. Nah, kemudian kita akan mengatur nantinya top level container atau kita akan membuat kontainer dasarnya. Kita pakai kelas yang namanya dframe. Kemudian kita akan menambahkan intermediate level container yang kita sebut sebagai panel ya. Lalu yang keempat barulah kita menambahkan komponen-komponen untuk media interaksi pengguna seperti button, ya tadi text field, radio button dan lain sebagainya. Lalu kita testing program ya. Nah, untuk pembuatan program berbasis GUI sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama adalah kalian bikin kodenya itu dari nol, jadi semuanya bikin manual. Yang kedua, kita bisa pakai yang namanya GUI Builder. Ya, itu adalah fasilitas yang disediakan oleh NetBeans di mana mempercepat kita untuk membuat tampilan berbasis GUI nantinya di Java. Nah, kita akan coba untuk belajarnya pakai GUI Builder aja, ya. Biar nantinya kalian cukup untuk memahami proses pembuatan tampilan programnya di situ. Oke, kita akan coba praktek. Saya akan coba simulasikan. Nah, katakanlah saya sudah mempunyai sebuah tampilan project seperti ini ya. Nah, di sini kita akan mencoba membuat sebuah kelas di mana kelas itu berfungsi sebagai tampilan antarmuka dari program yang akan kita buat ini. Nah, di sini untuk menambahkan kelas nantinya, di mana kita ingin atur pakai GUI Builder. Nah, kita nantinya memilih sebuah kelas yaitu JFrameForm atau JPanelForm. Nah, untuk sekarang karena kita belum punya frame-nya, jadi kita akan tambahkan sebuah kelas dengan menggunakan JFrameForm. Ya, kenapa kita pakai yang ini? Karena kita mau nantinya menggunakan GUI Builder. Kalau kita pakai cara yang biasa kita lakukan, maka kita tidak bisa menampilkan GUI Builder-nya. Nah, di sini nantinya kita harus memasukkan nama ya dari kelasnya. Misalkan saya akan kasih namanya adalah contoh. Oke. Nah, untuk sekarang yang perlu kalian perhatikan adalah tampilan awalnya. Oke, ini adalah tampilan awal dari GUI Builder di NetBeans ya, di mana di bagian sini adalah si halaman utama untuk kita mendesain antarmuka penggunanya. Kemudian di bagian sini adalah bagian opsi untuk mengatur tampilan antarmuka penggunanya ya untuk setiap komponen atau kontainer. Dan juga kita bisa memilih berbagai komponen atau kontainer untuk kita tambahkan ke tampilan antarmuka pengguna yang akan kita buat. Nah, kemudian di bagian sini ada bagian navigatornya untuk mengecek ya apa saja komponen atau kontainer yang ditambahkan ke dalam si tampilan antarmuka pengguna kita. Nah, untuk sekarang kita akan belajar dasarnya dulu ya, bagaimana kita mengatur bentuk dari si kontainer frame ini. Ya, kalau kita lihat previewnya, nah tampilan awal frame-nya itu seperti ini. Cuma kalian pasti akan berpikir bahwa ini itu terlalu kecil nih. Padahal kalau kita membuat program ya tampilannya jangan sekecil inilah untuk si frame-nya. Atau kalau di desktop ya kita kenal ini sebagai window-nya. Nah, bagaimana caranya kita mengatur ukuran dari frame? Kalian cukup nantinya mengatur ukurannya dari properties si frame ya, yang bisa diakses melalui tag properties yang ada pada si GUI Builder. Kalian tinggal cari saja sebuah properties namanya adalah prefer size.
kalian tinggal atur aja. Misalkan panjangnya itu mau 720 pixel, tingginya mau 600 pixel. Jadi kita akan membuat sebuah window yang pakai kelas Gframe dengan panjang 720 pixel dan tinggi 600 pixel. Kalau kita klik OK, kalau kita lihat previewnya, nah ini udah berubah ya. Panjangnya adalah 720 pixel, tingginya adalah 600 pixel. Cuman kalau bertanya Pak, kenapa ininya nggak berubah? Ya karena memang by default dia nggak ikut berubah untuk ukuran di bagian desain antarmuka penggunanya ya di GUI Builder. Kita harus mengubah dia secara manual dengan mengganti designer size-nya, ada di bagian kode di properties. Kalian ganti nih, sesuaikan dengan tadi ukuran yang kita buat. Oke, nah nanti kita bisa lihat ya sama ya. Nah setelah kita tambahkan atur bentuk dari si window-nya atau si frame ini, nah kita bisa berikutnya setting dulu layout manajernya. Jadi biasakan selalu menyeting layout manager sebelum kita memasukkan komponen-komponen ke dalam si container atau ke dalam si objek frame ini. Nah untuk mengatur layout manager, caranya adalah kalian tinggal klik kanan pada si frame, lalu ada set layout, kalian tinggal pilih absolute layout ya. Ada banyak opsi tapi kita akan pakai yang absolute. Nah setelah kita pilih, barulah kita bisa mulai menambahkan berbagai macam komponen ke dalam si container frame ini. Yang misalkan mau menambahkan label, kita tinggal drag and drop aja sebenarnya. Drag and drop, misalkan ini ada label, kemudian bisa kita tambahkan kayak text field ya, mau nambah button juga bisa dan lain sebagainya. Nah ini defaultnya seperti ini, cuman kan jelek ya, kecil ya, kurang bagus. Nah kalian tinggal atur saja bentuknya. Untuk mengatur bentuk dari komponen, caranya sama kayak mengatur bentuk dari container atau tadi kita atur bentuk dari si frame. Kalian tinggal pilih komponennya, lalu kalian ke bagian tab properties. Nah, lalu kalian tinggal atur aja sesuai dengan properties yang dibutuhkan. Misalkan mengganti ukuran si labelnya, kalian tinggal ke ini aja ya, ke bagian font. Kalian tinggal ganti misalkan stylenya itu menjadi Arial, menjadi bold, ya ukurannya bisa diperbesar menjadi 24 misalkan. Ya, seperti ini. Yang lainnya pun sama konsepnya. Kalian tinggal atur saja bentuk objek si komponennya dari tab properties. Oke, nah kurang lebih seperti itu simulasinya. Nanti kalian bisa coba untuk latihannya berdasarkan ya latihan praktikum yang saya berikan untuk pertemuan ke-12. Nah latihannya itu ada dua, latihan 1 sama latihan 2. Nah ini ada kasusnya seperti ini. Tugas kalian adalah coba buat tampilan program di Java yang tampilannya itu sama seperti contoh yang diberikan pada si kasus latihannya. Ya, ini waktunya adalah 1 minggu kalian kerjakan, nanti kalian kumpulkan hasilnya di LMS. Oke, jika sudah dipahami, ya kita akhiri saja pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akan kembali bertemu di pertemuan minggu depan. Oke, saya akhiri kelasnya. Selamat siang. Ya.